Duduk, duduk aja lah. Iya. Lihat aja, ya. الفاتحة خصوصا لروح صاحب المناقب العارف العالم الواصل الموصل سيد الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وتلامذته ومن انتسب إليه وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam curahan rahmatnya Allah. Pada malam hari ini, untuk menambah keberkahan acara kita, tadi acara kita sudah dibacakan ayat suci Al-Quran, sudah dibacakan untayan maulid Simtuk Duror, dan ditambah lagi malam hari ini kita bertabarruk mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada riwayat hidup seorang wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna al-Imam al-Wasil al-Musil at-Taqi Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sahibul Maulid, pengarang Maulid Habsyi. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib beliau ini, Allah Ta'ala menjadikan rahmatnya selalu tercurah kepada kita, ridhanya tercurah kepada kita, dan Rasulullah selalu menadhirah kepada kita. Wulida radhiyallahu anhu bi baldati Qasam yaumal jumu'ati li 24 madat min Syawal sanata 59 wa 200 wa alfin min al-hijratil Muhammadiyah. Habib Ali dilahirkan di negeri Qasam, daerah Qasam namanya, pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Di kampung Qasam inilah, sebuah kampung yang dinisbatkan kepada seorang wali nang zaman dahulu kawaliannya sangat-sangat terkenal, yaitu Sayyidil Habib Ali bin Alwi Khalaq Qasam, yang karomatnya kada tanggung-tanggung. Apabila sidin mengucap salam kepada Nabi kita, baik di dalam salat ataupun di luar salat, Rasulullah langsung menjawab spontan. Misal sidin rahatan sembahyang berucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab Nabi wa alaikassalam ya syekh. Dan itu kada sidin aja nama dengar, orang lain dengar berarti. Sehingga banyak orang luar negeri itu datang ke masjid sidin hendak mendengar live streaming suara Nabi Muhammad. Itu karomatnya kada tanggung-tanggung. Nah, di kampung Qasam inilah dulu diam Habib Ali Khalaq Qasam. Nah, di kampung yang penuh berkat ini pula Habib Ali Khalaq Qasam ini di situ sidin berusaha bercocok tanam, berdakwah sambil di situ.
Dan kampung yang penuh berkah ini dulu pun pernah berdiam seorang wali kutub yang luar biasa, yaitu Al-Imam Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah As-Segaf. Habib Abdurrahman Segaf pernah bertajak rumah berdiam di kampung Qasam ini. Siapa yang kada kenal dengan kewaliannya Habib Abdurrahman Segaf? Itu beliau diantara kelebihannya 30 tahun kada suah guring. Bisa dibayangkan biar 30 tahun kada suah guring. Wah, mana ada guru manusia kayak itu? Ini bicara akal jangan dibawa ke sini. Ini bicara orang wali. Orang wali itu bicaranya, kalau kita mendengar kisah orang wali, bicara pakai iman, bukan pakai otak. Kalau pakai otak seumuran kada percaya biar. Wah, ngaradau kisah kene. Ngaradau aja otak seorang ada sampai mikirakan. Nah, kada ada makaradau 30 tahun beliau kada pernah guring, dalam manakibnya disebutkan. Kenapa kada suah guring? Kayak apa aku hendak guring, jar Habib Abdurrahman Segaf. Kulih ke sebelah kanan tak lihat surga, kulih ke sebelah kiri tak lihat neraka. Ayo, kayak apa hendak guring? Nah, kayak Nabi Adam kan diam di atas langit, kulih ke sebelah kanan melihat anak cucu sidin dalam surga, kulih ke sebelah kiri melihat anak cucu dalam neraka. Habib Abdurrahman Segaf macam itu. 30 tahun beliau menyandang seperti itu. Kada berguguringan siang malam. Kayak apa lagi aja mata sidin, jangan dipikirkan. Ini ilmu orang wali nang ini. Mikirakan ini hungang awak. Nah, ini babnya lain babnya kita. Nah, di kampung itulah Habib Ali dilahirkan. Pada hari Jumat kelahirannya Habib Ali 24 Syawal 1259 Hijriah. Min abawaini karimain, dari dua orang tua yang sangat mulia, pasangan yang luar biasa mulia. Huma, yaitu waliduhul imamud da'i ilallah Muhammad bin Husain al-Habsyi muftil haramain asy-syarifain. Abah sidin yaitu bernama Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kalau silsilah nasab beliau, nasab Habib Ali dari jalur Abah, Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain ibn al-Imam al-Habib Ahmad al-Habsyi sahib Syi'ib bin Muhammad Asghar bin Alawi bin Abu Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan at-Turabi bin Ali bin al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad sahib Mirbat bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraydi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain wa bin Husain bin Fatimah Az-Zahra bin Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu silsilah Habib Ali dari jalur Abah. Sedangkan jalur ibunda beliau yaitu Syarifah Alawiyah bintul Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri min dzurriyyatil Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Jadi dari Abah marga Al-Habsyi, dari mama marga Al-Jufri. Itu silsilahnya beliau dan ini sahih. Silsilah nasabnya sahih, tidak diragukan. Beda lah kalaunya orang nang diragukannya biasanya kada wani menyambet kan keturunan tuh. Kemudian aasaan nyambet bin ke atas karena keturunannya banyak kada jelas. Kalau kada wani ya madahakan. Mun orang asli wani ya betampai madahakan. Siapa jurang abahmu si anu, siapa jurang kaimu si anu, siapa jurang datumu si anu. Catatannya ada pulang betul. Lain nang bahapal ngata nah Habib palsu dah lain bahapal sampai ngaran datu nyanyok dah tahu lagi ke atasnya siapa. Dan biasanya orang jadi Habib itu jarang memiliki nama ajam, pahamlah nama ajam selain daripada nama Arab. Kebanyakan para habaib itu namanya dari kata-kata bahasa Arab, kebanyakannya kayak itu. Ada suah terdengar ngaran Habib tu kecil. Suah. Kalau misalnya mengaku-ngaku jadi Habib ngaran tu kecil. Tu kecil Segaf misalnya. Kaina dulu percaya.
Jarang-jarang ada orang antuk kecil jadi habib. Dan biasanya orang habib palsu itu paling takutan bekawan lawan habib asli. Itu rumus sudah. Kalau nyapian ada habib hanyar, bawa aja bailang ke rumah habib asli. Nah hanyar deh diragukan. Kalau kau pian meragukan, bawa ke rumah habib asli biar yang asli mengurus ya kan. Nah biasanya yang palsu tuh paling takutan baparak lawan nang asli. Takutan kalau kopina kedoknya ketahuan. Nah itu tuh. Dan sekarang para habaib kita mereka menyatakan, mengambil sikap bahwa mereka hanya mempercayakan pencatatan data statistik mereka, mempercayakan pencatatan nasab mereka kepada sebuah maktab yang bernama Maktab Daimi. Itu yang dipercayakan oleh mereka. Dan kita hanya menyampaikan, kita kada ahli juga, cuma kita hanya sekedar meneruskan kata-kata ataupun wasiat daripada pimpinan Rabithah Alawiyah. Artinya kepada para pendakwah, tolong disampaikan kepada umat, kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa kami para habaib tidak sembarangan menyerahkan urusan pencatatan nasab. Itu kada sembarangan ya. Udah kembali ke manakib. Itu urusan masalah keturunan tadilah. Jadi supaya jangan mudah bakaku-kaku jadi nang kayak itu tuh. Nya payu bian. Payu nang kayak itu tuh. Ulun nih jakah nang aku jadi habib percaya ya orang. Percaya bulang gana-ganal gamis 2-3 lapis ya lah. Percaya aja, apalagi bisa baca ramah makinnya percaya. Oh Habib, wah ayo di sini Bapak Dahal terus kenapa Samarinda Bapak Dah segap pulang ganti-ganti ngaran jadi orang ada tahu juga. Oh ini buahnya bisa aja ulah singkatan ngaran daerah, ulah buahnya singkatan Alkap aja. Sekalinya asli Kapuas. Dikira Alkap Habib bapala bener jakung ini. Asli Kapuas. Ada aja bola singkatan kakak itu tuh ya Allah. Asegap asli Sungai Gamba. Ada daerah Sungai Gamba asegap jangan asli Sungai Gamba kayak apa coba kisahnya ini. Ya kayak itu pengedal lah. Nah jadi Habib Ali lahir di kampung Qasam, kampung yang penuh keberkahan itu. Wahinama balagha sahibul manaqibi as-sanatal hadiyata asyarata min umrih intaqalat bihi ummuhu ila mahalli ahlihi bisiwun bi amrin min walidih. Dan tatkala umurnya Habib Ali sudah mencapai 11 tahun, maka ibunda beliau berpindah tempat. Jadi dari negeri Qasam berpindah menuju ke negeri Siwun. Bi amrin min walidih, atas perintah daripada abahnya Habib Ali. Abahnya Habib Ali nang memerintahkan untuk berpindah ke Siwun. Jadi lahirnya dulu di Qasam, umur 11 tahun dibawa ke Siwun. Wa marrat bihi fi tariqiha, melewati ketika di jalan itu beliau melewati ala syekhi walidihi imamil akabir al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika perjalanan dari Qasam menuju Siwun, mamanya dan Habib Ali ini bertamuan dengan paguruan abahnya. Paguruan abahnya Habib Ali Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu qasidahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Doanya beliau itu. Bertamuan di jalan, fasurra bihi sururan kabira. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nih gembiranya luar biasa waktu melihat Habib Ali. Wa hatta nadarahu alaihi, dan beliau memfokuskan pandangannya beliau kepada Habib Ali. Wa basyaruhu bi bisyaratin 'azimah. Lalu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memberikan bisyarah, kabar gembira yang luar biasa kepada Habib Ali. Nah, di sini tatkala Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertamuan dengan Habib Ali pun menyempatkan mengambil berkat.
Ini orang bahari. Orang bahari itu bila tatamu orang alim, tatamu orang soleh, nang dicari pertama berkah. Cara mengambil berkah macam-macam. Bisa dengan cara mendengarkan kalam-kalam beliau, bisa dengan cara membaca kitab di hadapan beliau, bisa dengan cara mengambil ijazah musalsal kepada beliau, ataupun dengan cara seperti cuma sekedar musafahah dan berpandang-pandangan kepada beliau, ataupun cuma meminta doa khususan kepada beliau. Beda lah orang wahine. Orang wahini bila tetamu tuan guru buai basilfi. Bila tetamu tuan guru, tetamu Habib buai bafoto. Nomor 1 bafoto minta doa ke dada. Ini kan luput ngarannya. Ya silahkan hendak bafoto, tapi sudah mengambil berkat sidin. Sudah nangarakan sidin ceramah, nangarakan sidin membaca kalam-kalam, sudah macam-macam, sudah dapat berkah, hanya kena bafoto. Nah, cuma bafoto tuh diingat-ingat. Kalau udah terlalu lawas jangan juga sian tuan gurunya. Minik sidin raum. Makanya mbah makan hundang pulang. Dingin paparutan sidin. Kasihan tak rabah kawan. Maka nang bapoto ini bisa banget menggilir berdua aja. Kada AC zaman babat, kada berdua aja. Orangnya 100. Yo, 100 kali tungurap kada minik lah tuan guru. Bakudak aja lah. Hibak memori bakudak. Kada guru aja mong kada bakudak aja kada bapala ni zaman yang gini jar. Kada denang artinya tuh apa untuk dipublikasikan kada da. Anu aja ini zaman zaman HP harus ada bukti nang tampil, artinya suah batamuan wan guru si itu. Halo ja kada apa-apa, gurunya siap melayani, yang penting beliau masih mampu. Habibnya siap melayani, yang penting Habibnya masih mampu. Kalau Habibnya lucut, gurunya sudah lapah, maka harap dimaklum, jangan dipaksa. Guru pamalarnya aja sekali hal lagi, maksa sekalinya. Jangan dipaksa-paksa biar. Itu mengambil berkah. Jadi macam-macam caranya. Kalau hendak mengambil berkah daripada bekas-bekas pakaiannya beliau, bisa juga. Tapi kita mengambil berkah bekas pakaian itu kita harus ngaca. Sidin menukar kada gratis. Jangan hendak minta berkah mintanya. Luput gitu. Hendak mengambil berkah tukari. Itu. Guru baju pian tuh ulun naksir melihat hakon lah guru ulun mengambil berkat berapa wane kan kayak itu gurunya nukar 400 ikam 4 juta bayari kan kayak itu ambil berkah ngarannya. Ini kada mintanya aja guru aja ulun membayari ya duitnya kada ada kayak apa kisahnya kayak itu. Habis ampun tuan guru dilurut berataan ya imamah, ya kopiah, ya selendang, ya gamis, ya tape, ya besar orang handap bulik tuan guru kada bungol. Itu kelewatan ngarannya mengambil berkat itu. Nah itu kada mengambil berkat ngarannya itu mencelakai siapa gitu. Pon. Itu kurang ngajar ngarannya itu. Jangan kita kayak itulah. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini memiliki perhatian khusus kepada Habib Ali. Nah, ketika beliau memerintahkan abahnya Habib Ali itu tulak berdakwah, kan abahnya Habib Ali asalnya di tanah Yaman, Hadramaut, disuruh pindah. Muhammad, ente pindah ke Mekah. Ente dakwah di sana. Ente berdakwahnya di sana, jangan di sini. Karena gurunya yang memerintah, maka si murid taat. Kunci kesuksesan anak murid ada pada ketaatannya kepada guru. Paasiannya ini lawan paguruan. Di situ kunci suksesnya. Tulak Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi sebelum berangkat itu beliau sempat bingung. Kenapa maka bingung? Di satu sisi beliau pacang menjalankan perintah paguruan. Di sisi yang lain beliau hanya bisi anak halus. Nah macam Habib Ali masih bayi halus, perlu didikan langsung dari abah. Maka Habib Muhammad ini punya prinsip, orangnya punya prinsip kada menyia-nyiakan pendidikan anak. Ini prinsipnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kada menyia-nyiakan pendidikan anak.
Kada bisa sidin berleha-leha santai dalam mendidik anak tuh kada bisa. Serius orangnya mendidik anak. Ketika hendak ditinggalkan itu, maka Habib Muhammad bingung. Kalau aku tulak ke Makkah, berangkat ke Makkah, siapa yang mendidik anakku? Kalau aku kada berangkat berarti aku menentang paguruanku. Saraba santok nih. Nah, di tengah kebingungan itulah dengan kehebatannya lah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan kepada Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, la tahtamma bi tarbiyati auladik. Ikam jangan bingung urusan mendidik anak-anak ikam. Jangan bingung, fa'alayya tarbiyatuhum. Tanggung jawabku jasidin mendidik mereka. Fa'alayya tarbiyatuhum, yakni min haitsul batin. Aku nampacang mendidik anak-anak kalian tapi di pintangan batiniyahnya. Biar awakku jauh, awak inya jauh, kan apa? Aku mendidiknya pakai menyetirnya dari alam subalah. Ini hebatnya orang wali. Bisa menyetir manusia dari alam yang jauh. Kadang mutlak berhadapan nang kakak ini bisa menyetirnya dari alam jauh. Dari rumahnya menyetir anak muridnya. Bisa. Macam guru Saman Mulia kan. Waktu guru sakumpul lagi halus, mulai aja hendak masuk pintu gerbang pasar Bontong Betuah itu nah. Pasar Betuah di Martapura. Mulai hendak masuk, lalu ada aja bayangan guru Saman. Bulik aja. Padahal guru Samannya di rumah. Ayo, mendidik anak kemanakan luar biasa. Oh, luar biasa itu. Orang wali kayak itu biar. Kita nih ngalih ngarannya kada wali ini berhadapan gini mencelingi anak murid yang ada paham-paham juga. Bahkan orang wali itu mendidiknya nama macam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahibur ratib. Itu diantara tarbiyahnya beliau, siapa nang makan di rumahnya beliau, pembuntatnya manusia makan di rumah sidin, keluar pada rumah sidin jadi orang soleh. Itu mendidiknya pakai makanan. Bila tak makan makanan di rumah sidin, keluar pada rumah sidin jadi orang soleh. Ada orang kayak itu ini ya. Ada lagi biar cari nang kayak itu tuh. Sulit mencari nang kayak itu. Jika ada biar bah nang bunta-bunta tuh kada dapat ibalah nambai. Bah atar kepada sidin parot kanyang makan keluar jadi wali. Asalnya lali datang nih keluar jadi wali. Untung benar. Jika ada, maka ada lagi bang. Nah, kayak itu orang bahari luar biasa benar. Nah, lalu Habib Ali ini diperhatikan bujur-bujur oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Abah Sidin di Makkah, desawat mendidik anak, tapi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nang mendidik akan Habib Ali sahibul maulid ini. Nah, kemudian Habib Ali terus mengembara mencari ilmu kepada guru-guru yang tidak diragukan lagi kealimannya, dan bahkan disebut di antara daftar paguruannya Habib Ali di antaranya yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas ini padahal beliau mendidik Habib Ali bisa dihitung jari didikannya. Tapi kata Habib Ali, beliau inilah yang menjadi syekhul murabbinya, yang membukakan futuh sehingga Habib Ali kenal dengan Rasulullah, sampai kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Futuhnya melewati Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Sampai beliau mengatakan kepada anaknya, kalau ada khilaf Hubabah Khadijah. Khadijah, ikam tanamkan cinta ikam lawan Habib Abu Bakar Al-Attas, karena ikam kada suah batamuan lawan sidin. Tanamkan aja cinta lawan Habib Abu Bakar Al-Attas. Dan aku mengatakan siapapun yang mencintai Habib Abu Bakar Al-Attas, jamin dunianya dan akhiratnya dipenuhi atau ditanggung jawabi oleh Habib Abu Bakar Al-Attas. Asal dalam hati kita ada cinta kepada Habib Abu Bakar Al-Attas, paguruannya Habib Ali ini, dunia kita, akhirat kita insya Allah beliau mau urusinya. Cinta biar mensidin. Kalau kita cinta dengan Habib Ali, insya Allah kita ada bisi ittisal, ada hubungan yang kuat dengan Habib Abu Bakar Al-Attas. Kita mencintai anak muridnya kan kada mungkin membenci gurunya.
Anak muridnya dicintai, gurunya dibenci. Salah. Anak muridnya dicintai, gurunya pun kita cintai juga. Salah satu pak guruannya Habib Ali Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Kita cintai itu beliau. Di dunia ini kata Habib Ali ada 3 Abu Bakar yang namanya sama, derajatnya sama, pangkat kewaliannya di hadapan Allah sama. Satu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus yang sahibul laban itu, yang kota Aden hujan susu berkatnya beliau. Yang kedua Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, ini yang paguruannya Habib Ali. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Segaf As-Segaf, sahib Gresik, Jawa Timur. Ini 3 Abu Bakar luar biasa. Selain daripada Abu Bakar sahabat Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi itu orang mau dikalahkan lagi gitu. Tahu nomor 1 dengan to. Abu Bakar nang lain, nang 3 ini nang sama tadi pangkatnya di hadapan Allah. Nah sisanya Abu Bakar nang lain tak bawah lagi lah. Nah apalagi Abu Bakar wadah kita nih. Nah tak lain lah anuannya tah anu pangkatnya dah di hadapan Allah tak lain. Nah disinilah Habib Ali menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Sampai suatu saat beliau pun menunti Abah Sidin ke Mekah. Summa tawajjaha radhiyallahu anhu ilal haramain. Beliau pun menghadap ke Mekah, Madinah. Ke Mekah dan Madinah. Menunti Abah nih. Wa aqama biha inda walidihi sanatain. Beliau diam di Mekah 2 tahun. Habib Ali diam di Mekah 2 tahun menunti Abah. Menunti Abah. Adda fihan nusukain. Beliau menunaikan 2 kewajiban haji dan umrah ditunaikan oleh beliau selama 2 tahun itu tadi. Wa tamatta'a bi ziyarati sayyidil kaunain, dan beliau pun berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha ala walidihi, dan beliau mengambil kepada orang tuanya beliau akhdan tamman, dengan pengambilan yang sempurna, mengambil ilmu maksudnya kepada abah beliau waktu di Mekah. Wa akhadha aidan an Syekhul Islam Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dan beliau juga mengambil ilmu kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ini mufti Syafi'iyah juga lah waktu zaman dahulu. Nah beliau ini nama memfatwakan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini nama memfatwakan darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab, kata beliau. Memukul tarbang ketika mustahab, disunnatakan. Sidin ini nambah fatwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, darbud duf inda dzikrin Nabi, menyatuk tarbang rahatan mengingat Nabi disunnatakan. Ini dalil apa namanya pegangan kita, salah satunya tarbang itu boleh. Nya ada aja pana anti tarbang ada aja. Haram, marah inya. Kita kada. Marah inya haram, ikam hendak haram marah ikam haram. Itu nah kami kada haram. Nah, karena memang ada aja nang diumpati kayak itu nah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan nih. Nah disitulah Abah Sidin abahnya Habib Ali inilah dakwahnya tuh luar biasa. Wani meninggalkan anak, wani meninggalkan keluarga demi dakwah. Inilah beban dakwah ini berat ya, berat dipikul oleh para ulama diantaranya. 4 berdakwah ini kan diantaranya ulama kita. Berat berdakwah itu. Jangan pian pikir berdakwah itu nyaman, berdakwah itu susah pian. Apalagi berdakwah itu di kampung. Jangan pian pikir nyaman menghadapi orang kampung. Menghadapi orang kampung itu susah karena otaknya orang kampung ini lain-lain. Otak manusia ini lain-lain. Maka tak kumpul, bila sudah di acaraan tuh tak kumpul, ada orang nang katuju tatawa, ada orang nang katuju serius, ada orang nang katuju mbahanu serius mbahanu tatawa, ada orang nang meruum muha umuran. Macam-macam nih kelakuannya. Maka menyikapi nang bermacam-macam keadaan ini harus bisa menjiwai itu. Berat pian. Beda urusan kalau berbicara di pondok. Itu sedikit tenyaman karena nang disitel, nang diurusi kekanakan.
tinggal sekali kita berucap pranayam. Itu orang di pondok. Kita keras di pondok kada nang wana. Kita keras ada dak, tapi di kampung kita keras ya. Ada nama kayak gitu. Ini jaga awalnya. Di jurang jangan lagi bepandir nang keto. Apa jurang? Hanya kada tahu bisa ketulahan. Ada terus kayak itu inilah risiko menghadapi orang kampung. Risiko biar. Kadang-kadang, tak maaf bro lah, kadang-kadang kita membaca nang bujur dipadahkan menyinggung. Nah banyak manusia nang kayak itu. Guru aja nyinggung aku, siapa nang menyinggung? Tahu di koreng pian aja kada. Timbal dipadahkan guru menyinggung kayak apa kisahnya? Orang membaca kitab, keterangannya ada, timbul dipadahkan menyinggung. Sadar diri pang hati seorang dasar rusak. Sadar diri aja hati seorang kada baik, itu aja sudah. Ada tapi mau ini guru lah disalahkan, ini orang sombong. Makanya jadi Imam Ghazali al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Ngarannya sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Sudah tahu itu bujur tetap mengaras. Bujur ampun kok. Oh aja. Oh orang sombong memang kayak itu. Salah, jurang pian salah. Salah kowe aja aku jika mikam orang sombong kayak itu tak. Nah, bila dipadahi itu kada mau, kada melawan. Itu nah. Orang sombong hati-hati. Ghamtun nas tambahannya meremehkan kepada manusia. Itu gawian orang sombong nah kayak itu. Nah, terkala abahnya Habib Ali nih berdakwah nih buah daripada dakwahna ikhlas pianlah. Berat memang meninggalkan keluarga, meninggalkan bini, anak macam-macam ditinggalkan. Kampung ditinggalkan demi berdakwah. Tapi lihat, buah keikhlasan dalam berdakwah diberikan oleh Allah kepada abahnya Habib Ali. Apa buahnya? Ketika abahnya Habib Ali ini ikhlas menyampaikan dakwah, beliau melihat anaknya menjadi orang yang saleh, bahkan kesalehan anaknya dikenal di seluruh alam. Itu buahnya biar. Padahal abahnya mendidik anak ala kadarnya aja. Tapi Allah Ta'ala nang langsung tarbiyatul ilahiyah, pendidikan langsung dari Tuhan. Allah Ta'ala langsung nang mendidik Habib Ali itu. Makanya sampai Habib Ali itu ketika beliau dakwahnya belum masyhur, cuma sekitaran Siwun, sekitaran Hadramaut, sekitaran Yaman. Ketika dakwahnya di situ-situ aja, Habib Ali sudah berani mengatakan dakwati ammatil wujuda kullah. Dakwahku ini akan tersebar ke seluruh alam. Itu sudah disambat Habib Ali jauh sebelum beliau masyhur. Sudah disambat beliau dakwati ammatil wujuda kullah. Dakwahku akan sampai ke seluruh alam. Sampai beliau mengatakan ketika sudah beliau mengarang Maulid Habsyi, Maulid Simtud Durar, umur 68 tahun, beliau mengatakan wa maulidi hada intasyara fin nas wa ba yujammi'uhum 'ala Allah wa ba yuhibbuhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disambat Habib Ali sudah. Selesai beliau mengarang maulid, dipadahi sudah. Maulidku ini intasyara fin nas, menyebar ke semua manusia. Dan itu terbukti ya. Tak bukti kemana-mana aja Maulid Habsyi pasti orang tahu. Pasti ini ucapan Habib Ali menjadi kenyataan. Dan beliau kada hanya sekadar berucap itu, beliau mengatakan wa ba yujammi'uhum 'ala Allah. Kaina maulidku ini akan mengumpulkan manusia bisa mengingat Allah. Wa ba yuhibbuhum ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan maulidku ini membuat Nabi Muhammad membuat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca Maulid Habsyi, paham kada paham, pasti ada rasa cinta kepada Nabi. Semakin ketujuhnya membaca, makin rasa cinta kepada Nabi. Aneh juga biar. Kita orang kampung nih tahu deh Maulid Habsyi itu. Tahu lah maknanya. Tahu aku aja, tapi ketujuh. Kan aneh juga. Aneh. Kayak baju raikam tuh maka kisahnya ketujuh lawan Maulid. Ya kada tahu juga nih. Sirnya Maulid Habsyi itu kuat banget biar. Saking kuatnya ikatan si pengarangnya dengan Nabi Muhammad sampai membuat maulidnya itu luar biasa benar. Luar biasa banget.
Nah, buah daripada dakwah na ikhlas. Nanti berkat Habib Muhammad, abahnya berdakwah dengan ikhlas, anaknya Allah pilih menjadi hamba yang luar biasa. Itulah dulu yang terjadi kepada almarhum Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Nanti Habib Mundir itulah beliau mendirikan MR, Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dingarani Majelis Rasulullah ya? Kada danang pantas lagi dah jar Habib Mundir majelis ini ngarannya, kecuali ngarani aja langsung Majelis Rasulullah. Karena memang Habib Mundirnya ikatan dengan Rasulullah kuat benar. Lagi sekolah aja mimpi bertemu Nabi yang tercatat 80 kali. Lagi sekolah mimpi bertemuan Nabi 80 kali. Wih, ngeri pian. 80 kali. Ya, angkat tangan langsung 80 kali. Sekali belum. Kan andak 80 lah. Nah, sidin 80 kali. Kara rancakan bertemuan Rasulullah. Nah, sampai tamimpi Nabi nanti pada Nabi itu Mundir umur ikam cuma 40 tahun. 2 tahun lagi ikam pacang bulik. Umur 38 sudah diingatkan Rasulullah 2 tahun lagi. Ayo, untungnya kayak itu. Udah kita nang gitu kita yuk. Mudahan lah. Dan kena bayi kita nak mati Nabi datang, ya Nur 2 hari lagi kamu nyaman masih simpon ya lo. Jadi sudah 2 hari lagi mati dan ikut followers di Instagram itu dan ini. Saya meminta maaf, minta ridho, minta halal karena 2 hari lagi insya Allah saya akan berpulang ke rahmatullah. Itu mentahu nggak ada tahu bebel. Kadang ngarannya kada tahu, rahasia lo kematian ini rahasia. Tapi ya itu kita berharap mudah-mudahan karena Rasulullah memberi kabar lawan kita tentang kematian. Harapan benar gitu ya. Ada gegembangan lah. Habib Mundir nih lah. Sewaktu Habib Mundir memfokuskan diri beliau untuk dakwah, beliau tidak sempat mendidik 3 anaknya. Kada sempat beliau mendidik. Muhammad, Hasan, Fatimah lah kalau ada salah namanya tuh. Nang 3 ini jarang Habib Mundir tadidik. Tapi berkat keikhlasannya Habib Mundir mendidik umat Rasulullah, anak-anaknya beliau langsung ditarbiyah ilahiyah. Langsung Allah nang mentarbiyahnya. Sampai anak sidin apa ngarannya salah satunya mengkada Muhammad Hasan, manakah antara 2 tuh lah. Pernah hadir di acara majelis Rasulullah. Tedudi datang. Abahnya sudah masuk ke panggung utama. Anaknya nangis di tengah jamaah. Menangis behemat. Dikira jamaah kenapa? Maka menangis nih kenapa? Jadi jawabannya, sudah kami antar ya ke tempatnya Abi ya, kami antar. Nggak mau, saya malu sama Abi. Loh, malu kenapa? Kan anaknya Habib. Sayyid kan anaknya Habib. Sudah, kami antar aja ke muka. Nggak apa-apa. Nggak, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya nggak bawa PC. Kada berkopiah, nangis. Supan masuk masjid, kada berkopiah. Supan masuk majelis, kada berkopiah. Halus masih. Nangis. Oh ya sudah jar jamaah, biar saya belikan ya, ditukarakan kopiah, hanya mau masuk ke dalam. Nah, siapa nama lajaring itu? Abahnya kada sempat memadahi kakak itu. Tiba-tiba langsung masuk di dalam hatinya, kayak itu gawian inya. Ini ngarannya tarbiyah ilahiyah. Langsung Tuhan nang mengajarkan lawan sidin. Ada lagi anak beliau Hasan. Hasan itu pernah bangun sembahyang subuh berjamaah terlambat bangun, nangis. Abi maafkan Hasan, Hasan telat sholat subuhnya Abi. Telatnya tuh cuma sarakaat, masbuk biar. Kada telat nang bangun jam 8 sembahyang duha bakunut ngarannya. Ini telatnya cuma 1 rakaat. Nangisnya luar biasa. Maafkan Hasan Abi, maafkan. Iya Abi maafkan. Kenapa Hasan terlambat? Hasan ngompol Abi. Takame sawat babaso babarasih hanya lompat berjemaah. Nangis pian. Anak kita ada nang kayak itulah.
Dede anak kita anak kita kujihing nggak sembahyang kujihing itu anak kita nih tuh. Naudzubillahi min dzalik. Mudahan diberi anak soleh-solehah berdatang. Bayangkan pian, itu buah daripada ikhlas berdakwah. Jadi wahai para pendakwah, Anda tidak usah khawatir memikirkan anak keluarga Anda. Tidak usah. Anda jalankan dakwah dengan ikhlas, insya Allah anak-anak Anda akan diurus langsung oleh Allah. Tarbiyatul ilahiyah. Langsung Allah nama ajarkan pendidikan itu. Saya kira tengah 11 dari. Ini musim covid nih sedikit orang. Nah itu tuh buah daripada keikhlasan dakwah. Terus Habib Ali mempelajari ilmu sampai akhirnya beliau menguasai berbagai macam ilmu sehingga beliau luar biasa alimnya, solehnya, dan kesolehan beliau masyhur. Yang dikatakan oleh beliau buruzu hadal maulid fi hadal zaman ba yajburu ma fatal mutaqaddimin. Mau munculnya maulid Simtud Durar di zaman ini, kata Habib Ali, akan menyempurnakan kekurangan orang yang hidup di zaman akhir. Orang yang hidup di zaman akhir ini penuh dengan kekurangan. Nah kekurangannya itu ditutupi oleh maulid Simtud Durar. Jadi bahasa kitanya ini penyempurna amaliyah umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, dimunculkan, diperkenalkan oleh Allah maulidnya Habib Ali. Tinggal kita aja lagi mau kada membaca maulid Habib Ali, mau kada kita membaca maulid Simtud Durar tersebut. Dan kita alhamdulillah kada jauh-jauh kan sanatnya maulid Simtud Durar itu parak benar. Apalagi langsung mengambil ke Solo, parak benar, lewat Habib Anis ke abah beliau Habib Alwi, langsung ke Habib Alinya. Jadi kada jauh. Ibarat pun misalnya ada guru nama ambil dari Habib Anis, paling dikit kan. Misalnya kayak ulun, paguruan ulun, Habib Anis langsung. Lah abahnya Habib Anis langsung ke Habib Ali. Itu kan sanatnya kada jauh. Jadi parak benar. Tinggal kita aja lagi mau kadanya ma'amalakan, mau kadanya itu sudah ditinggali sidin maulidnya. Kita belajar baca maulid nang bujur. Kayak apa bacaannya nang bujur supaya jangan salah. Belajar baca maulid tuh. Jangan bahapal. Maksud bahapal tuh ngaradau. Mun bahapal kada bebuku, mun bujur-bujur hafal maraha. Kada ada nama nangan. Angkat tangan nah hafal maulid habsyi. Nah mulai pamulaan sampai doa hafal, angkat tangan. Kita beri duit. Belain mah. Belain tuh nang aleh aja. Nah, ayo jangan bereremang baca. Ini bereremang baca maulid. Kayak apa bereremang? Ya bereremang tadi bang. Bahapal mengaradau baca maulid. Lagu-lagunya kita belajar baca maulid kan. Lagu-lagu yang sudah dituliskan oleh para ulama kita, oleh ahli munsyid kita yang luar biasa. Jangan lagu nang ngalih-ngalih nang apa? Kada masuk bab untuk dibaca juga. Ada kalau jualan lagu si Malakama, itu jangan dibawa lagu maulid untuk. Lagu si Malakama ya Pak, mau punya. Qazidah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dinyanyikannya dengan lagu si Malakama. Qasidah na rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Itu qasidahnya Imam Haddad. Qasidahnya Imam Haddad. Dinyanyikannya pakai lagu si Malakama, rabbi fanfa'na bi barakatihim. Bujuran toh, ada rombongan maulid yang kayak itu. Udah kami bang. Wahdinal husna bihormatihim. Karena lagunya nang kayak itu pasti ada namanya jadi belakang. Pasti demikian. Karena memang lagunya tuh mengundang supaya orang kayak itu. Ayo baguslah lagu maulid kayak itu. Mana baik? Cobalah cari lagu maulid itu yang syahdu, yang bagus-bagus lagunya. Boleh lagu jangan menjiplak lagu dangdut. Kita tidak melarang, tapi sifatnya lagunya tuh yang syahdu. Bukan kayak itu tadi. Nggak si Malakama tuh mau nginto. Kalau yang syahdu kan jadi masalah. Nah kayak menunggu misalnya kata bapak.
nilna bihi tulal mada. Kan kada apa-apa, masih hanyut lagunya. Nasran ala kullil aida. Kan kada jadi masalah, masih hanyut lagunya nang gini. Na 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 na. Jamoh lah lagunya nang itu. Nah, kita belajar aja lah lagu tuh nang baik-baik itu nah. Tuwfiya radhiyallahu anhu bisiwun, beliau diwafatkan di kota Siwun dhuhra yaumil ahad, pada waktu zuhur hari Ahad, 20 min Rabi'iz Tsani, 20 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, sanata 33 wa 300 wa alfin min al-hijratin nabawiyah, pada tahun 1333 Hijriah. Jadi umur Habib Ali waktu meninggal dunia itu 71 tahun. Nah, inilah diantara uraian manaqib beliau. Mudah-mudahan berkat maulid Habib Ali, berkat manaqib Habib Ali, berkat datuknya Habib Ali, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kadalapah mencarinya. Mudah-mudahan kita selalu diberi Allah ilmu yang manfaat, kabul segala hajat, hajat dunia, hajat akhirat, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Dengan berkat Habib Ali, mudah-mudahan Allah takdirkan kita tidak meninggal dunia, melainkan sudah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad, melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, melainkan sudah dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Minta ridho, minta halal, minta maaf kepada para habaib dan para ulama semuanya. Pada nang Tuhan minta ridho, minta halal, minta maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.